Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya adalah dosen pada program studi Administrasi Bisnis Sektor Publik Politeknik Setialan Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Investasi. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang konsep dan penerapan manajemen investasi yang kelak digunakan untuk menentukan investasi layak atau tidaknya. Untuk menentukan investasi layak, mahasiswa akan mempelajari tentang konsep dasar investasi dan manajemen investasi. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari tentang pasar modal dan instrumen sebagai tempat mayoritas untuk melakukan investasi. Lebih lanjut, mahasiswa akan menganalisis tentang investasi yang layak dengan metode-metode untuk menghitung return dan risiko investasi. Sebagai tambahan, mahasiswa akan mempelajari alternatif pilihan investasi berprinsip syariah. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu setelah mahasiswa menyelesaikan perkuliahan ini, terdapat 4 hasil akhir yang diperoleh, yaitu yang pertama, mahasiswa memahami ruang lingkup manajemen investasi. Yang kedua, mengingat dan memahami pasar modal Indonesia. Dan yang ketiga, memahami dan mengaplikasikan metode perhitungan return dan risiko portofolio. Yang keempat, yaitu memahami dan menganalisis manajemen investasi syariah. Materi dalam mata kuliah manajemen investasi meliputi: yang pertama, konsep dasar investasi dan manajemen investasi. Yang kedua, pasar modal dan instrumennya serta bagaimana teori efisiensi pasar mempengaruhi investasi. Yang ketiga, investasi yang layak dengan metode-metode untuk menghitung return dan risiko investasi. Yang keempat adalah preferensi investasi syariah. Dengan berakhirnya masa pandemi COVID-19, saya menggunakan pembelajaran luring dengan memanfaatkan kelas pembelajaran maupun laboratorium. Selain itu, saya juga memanfaatkan media pembelajaran yang disediakan oleh pihak kampus yang bernama SIAPIK atau Sistem Informasi Akademik Politeknik Setialan Makassar, serta media mandiri melalui Google Classroom. Pada perkuliahan ini, saya akan menggunakan metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah ini digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis terkait konsep dasar manajemen investasi. Yang kedua adalah small group discussion. Metode small group discussion ini digunakan untuk membentuk kemampuan komunikasi, kerjasama, sintesis hasil, saling menghargai, dan kepemimpinan mahasiswa. Pada metode ini, mahasiswa membentuk beberapa kelompok kecil, kemudian ditentukan salah satu topik diskusi, seperti produk pasar modal yang ada pada pertemuan 4, kemudian secara berkelompok melakukan inter-review atas produk pasar modal. Kemudian, menggunakan panduan yang telah disediakan. Hasil review tersebut kemudian dipresentasikan dan didiskusikan di dalam kelas. Kemudian metode pembelajaran ketiga adalah problem based learning. Metode ini banyak digunakan pada pokok bahasan yang terkait dengan model risiko dan return. Dengan metode ini, dosen merancang tugas atau masalah tertentu, lalu mahasiswa kemudian belajar mencari informasi dan memanfaatkan untuk pemecahan masalah yang telah dirancang oleh dosen. Metode pengumpulan tugas kami menggunakan Edlink. Edlink ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Akademik Politeknik Setialan Makassar. Selain itu, terkadang kami juga menggunakan Google Classroom. Kemudian interaksi dengan mahasiswa tidak terbatas hanya pada jam perkuliahan. Akan tetapi, saya membuka lebar kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan interaksi dengan saya sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini. Mengingat mata kuliah manajemen investasi merupakan mata kuliah yang baru bagi sebagian besar mahasiswa, sehingga
akan menimbulkan kebingungan dan beberapa unjuk kerja yang mereka lakukan. Sehingga saya sebagai dosen membuka ruang untuk berkonsultasi bisa melalui WA dan lain-lain. Skala penilaian pada mata kuliah ini, ya, yang pertama adalah partisipasi kelas. Partisipasi kelas ini terdiri dari kehadiran dan keaktifan. Ya, bobot penilaiannya sebesar 20%. Kemudian yang kedua adalah tugas perkuliahan. Ya, karena hampir setiap pertemuan ada tugas, maka diberikan bobot 30%. Selain itu ada UTS. Ya, UTS ini 25% dan UAS-nya sebesar 25%. Berikut ini akan saya tampilkan proses pembelajaran mata kuliah manajemen investasi di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semua? Oke, hari ini kita di pertemuan ke-9. Ya. Nah, pertemuan ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Ya. Oke, sebelum kita masuk di pertemuan kita kali ini, pertama-tama saya ingin absen dulu ya, sesuai dengan program kuliah kita sebelumnya bahwa harus di absen ya. Yang pertama, Fatihah. Oke. Alkira, Fetriani Ibrahim, Aditya, Elsie. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang ya, analisis kelayakan investasi. Ya. Jadi, apakah investasi itu layak atau tidak? Ya. Kenapa? Karena itu penting. Jangan sampai kita melakukan investasi, akan tetapi ternyata investasi yang kita lakukan itu tidak. Nah, disinilah nanti kita akan mempelajari tentang kelayakan investasi. Okay. Capaian pembelajaran yang akan kita peroleh ketika kita mempelajari sesi ini, ya, agar supaya mahasiswa mampu, ya, untuk menghitung bagaimana perhitungan analisis kelayakan suatu usaha atau investasi. Yang kedua, diharapkan mahasiswa ya, mampu mengambil keputusan ya, untuk berinvestasi. Oke, kita masuk di materi. Oke, analisis kelayakan. Oke, analisis kelayakan investasi ya dapat kita pahami sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengetahui prospek dari suatu proyek investasi. Oke. Jadi kita ada proyek atau mungkin ada saya ingin investasi. Nah, kita harus bisa menghitung ya apakah investasi ini layak kita jalankan atau tidak. Ya. Jadi ketika kita ingin berinvestasi kita harus berhitung dulu. Ya, jangan sampai ternyata investasi itu tidak layak kita lakukan. Tidak layak kita lakukan. Makanya harus mengetahui perhitungannya, analisis. Kemudian, tujuan dari investasi adalah memperoleh keuntungan atau tingkat pengembalian yang tinggi atau istilahnya return. Apa itu return? Pengembalian apa itu maksudnya? Dan investasi pengembalian modal dan apa? Ketika kita berinvestasi kita menginginkan apa? Itulah betul tingkat pengembalian. Jadi ketika misalkan kita berinvestasi 100 juta, maka tingkat pengembalian itu berapa? Kita pasti berharap lebih dari 100 juta. Karena kalau misalkan 100 juta yang kembali, berarti itu namanya istilahnya break even point atau BEP. Ya, jadi artinya tidak ada investor yang mau mengalami kerugian, bahkan kehilangan dana atau modal yang telah kita menanamkan. Ya. Nah, agar tidak salah dalam mengambil keputusan investasi, wajib ini kita wajib. Kalau wajib berarti harus.
Ya, wajib hukumnya bagi investor untuk melakukan analisis kelayakan investasi. Ya. Bayangkan kalau kita sudah berinvestasi ratusan juta, bahkan mungkin sampai miliar, tetapi uang yang kita investasikan tidak kembali, bisa-bisa stres ya, karena rugi. Ya, jadi agar supaya kita tidak rugi, maka kita harus melakukan namanya analisis keuangan. Metode analisis apa yang akan kita pakai? Nah, kita ada 4 yang akan kita pakai. Ya. Yang pertama adalah net present value, atau istilahnya NPV. Ya. Metode ini dinilai dari keuntungan bersih yang diperoleh di akhir pengerjaan suatu proyek atau investasi. Jadi ini sangat terkait dengan mata kuliah tadi. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu berapa rugi laba bersih. Jadi kita belajar sudah belajar akuntansi, menyusun laporan keuangan. Nah dari situ kita akan berhitung. Baik. Atau biasanya ketika kita mau berinvestasi itu ada biasa proposal yang diberikan bahwa nanti keuntungan bersih yang kita bisa peroleh sekian. Nah itu, enggak saya menjadi investornya. Jangan sampai pas kita lihat rencana atau rancangan laporan keuangannya ternyata tidak layak. Kemudian ada namanya payback period. Nah, payback period ini adalah mengukur kecepatan pengembalian investasi. Jadi misalkan kira-kira berapa lama investasi ini kembali? Ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin 10 tahun. Nah dari sini kita bisa tahu, oh ketika saya berinvestasi 100 juta dalam jangka sekian tahun atau mungkin dalam jangka berapa bulan uang saya kembali. Kemudian ada namanya Profitability Index atau PI. Metode ini mengukur layak tidaknya suatu investasi dari indeks keuntungannya. Jadi dia indeks ya. Dengan membandingkan antara nilai sekarang seluruh penerimaan kas bersih dengan nilai sekarang investasi. Jadi berapa uang yang kita terima secara bersih dan berapa sekarang nilai investasi dibandingkan. Jadi kita lihat, oh berapa keuntungan saya. Oh ternyata ada kenaikan. Oh ternyata sekali ini. Itu bisa dilihat dari profitability. Kemudian, ya, yang terakhir yaitu internal rate of return, yaitu mengukur kelayakan suatu investasi berdasarkan tingkat suku bunga dan yang dapat dijadikan jumlah nilai sekarang keuntungan yang diharapkan sama dengan jumlah nilai sekarang. Jadi misalnya begini, ketika bunga, ya anggaplah kita melakukan deposito ya, bunganya berapa persen? Anggaplah 5%. Ya, nah, ketika kita berhitung IRR, ternyata ya jumlah pengembalian atau jumlah keuntungan lebih besar ya daripada bunga deposito, maka itu bisa dikatakan layak. Tetapi ketika misalkan bunga deposito ternyata lebih besar daripada jumlah keuntungan kita, ya maka tidak usah melakukan investasi. Lebih bagus deposito saja, tidak capek, ya tidak susah, tidak pusing, tinggal simpan uang di bank, maka mendapatkan bunga. Daripada kita setengah mati urus, izin usaha apa segala macam, ya gaji karyawan apa segala macam di usaha segala macam, tapi malah lebih besar nanti bunga deposito daripada keuntungannya. Jadi ini makanya dihitung IRR. Oke, kita masuk di ini, ya pengambilan keputusan. Jadi ketika kita sudah mengetahui NPV-nya, ya kalau lebih besar dari investasi maka investasi itu kita anggap layak. Jadi dari berbagai sudut pandang ini yang harus kita lihat.
Kemudian PP, jika lebih cepat dari yang disyaratkan, maka investasi dianggap layak. Misalkan begini, disyaratkan bahwa nanti 10 tahun ke depan baru modal kita kembali. Kita lihat, ternyata dalam jangka 3 tahun, kalau misalkan ini, ya, kembali modal saya. Atau mungkin ketika saya misalkan depositokan ini uang saya, nanti saya dapatkan sekian puluh miliar dalam jangka 10 tahun. Nah, coba kalau misalkan ada pengajuan proposal untuk investasi, ternyata dalam jangka 3 tahun akan saya dapatkan kembali. Berarti dikatakan layak. Kemudian PI, apabila PI-nya lebih besar dari 1, maka investasi dianggap layak. Kenapa harus lebih besar dari 1? Karena 1 itu dianggap 100%. Jadi lebih besar dari 1 berarti anggap layak. Kemudian IRR, apabila IRR lebih besar dari tingkat bunga deposito, maka investasi dianggap. Jadi ini ada beberapa pengambilan keputusan. Jadi jangan hanya berhitung NPV-nya saja, tapi dari berbagai aspek kita harus lihat, mulai dari tingkat pengembaliannya, kemudian mulai dari perbandingannya dengan bunga deposito dan lain-lain. Kita masuk di contoh. Ya. Pada tahun 2004, PT Stile berinvestasi dengan modal sendiri 5 miliar. Modal kerjanya 1 miliar. Umur ekonomis 5 tahun. Ya. Dan disusupkan tanpa nilai sisa. Jadi modal sendirinya 5 miliar. Modal kerjanya 1 miliar. Umur ekonomisnya ya 5 tahun dan disusupkan tanpa nilai sisa. Jadi langsung dibagi 5 tahun karena tidak ada nilai sisanya. Kalau ada namanya nilai sisa, berarti perkurangkan dulu nilai sisanya atau istilahnya nilai residu. Ya. Kemudian pengembalian tingkat bunga yang diinginkan adalah 20%. Ya, kita menginginkan pengembaliannya sekitar 20%. Perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun, ya. Ini karena ini ekonomisnya 5 tahun, maka yang diharapkan adalah 5 tahun kembali. Nah, inilah perkiraan laba. Ya, jadi ini asumsinya ya, laba selama 5 tahun dari 950 juta, 1 miliar 100, kemudian 1 miliar 250, 1 miliar 400 dan ini kenapa kecil di awal? Karena biasanya di awal itu labanya kurang. Bahkan ada beberapa juga perhitungan bahwa di awal itu rugi, kasih 0 atau kasih minus. Ya, cuman kita di contoh ini kita pakai langsung secara sumber. Kemudian berapa kas bersih yang diterima di akhir tahun? Nah, dengan menggunakan PP, ARR, NPV dengan IRR dan PI. Layak atau tidak? Untuk menghitung net present value, ya, nah ini sigma ya, PP-nya di sini, ya, PP1, PP2, ya, nah, kemudian itu kan. Nah, keterangannya NPV itu adalah net present value-nya. Ini yang kita mau cari. PP-nya adalah present value, nilai masa depan, nilai yang akan kita terima. Kemudian NCF-nya adalah aliran kas. AO adalah investasi yang dikeluarkan pada awal tahun. Tadi berapa? 5 miliar dengan 1 miliar. Kemudian T adalah biaya modal. N adalah periode waktunya, yaitu 5 tahun. Ya. Ini kita bikin tabelnya. Earning after tax-nya 950 juta. Ini sesuai dengan soal. Ya. Nah, kemudian penyusutannya adalah 800 juta. Ya. Dari mana data? Ya. Dari mana dapat 800 juta? Coba cari. Umur ekonomisnya berapa? 5 tahun. Jadi 5 miliar bagi 5 tahun.
Kita kembali ke soal. Jadi ini ada modal kerja, ya. Nah, modal kerja ini adalah dalam bentuk uang cash. Ya. Kemudian 5 miliar ini adalah modal sendiri. Ya. Nah, coba 5 miliar kurang 1 miliar berapa? 4 miliar. Bagi 5. Oke. Jadi itulah yang investasi yang sebenarnya 5 miliar, tapi 1 miliarnya dalam bentuk cash. Kenapa? Karena jadi modal kerja. 4 miliarnya adalah dibelikan misalkan peralatan, kantor dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, jadi 4 miliar dibagi 5 adalah 800. Oke, kemudian ini ditambah. Nah, ditambah. Jadi 950 ini labanya ditambah dengan pemisukan. Nah, didapatnya ini. Nah, kemudian diskon faktornya 20%. Ya, ini bisa menggunakan tabel atau bisa dihitung sendiri. Ya. Nah, kalau dihitung sendiri setiap tahunnya perhitungannya akan berbeda. Ya. Nah, kemudian dari proses ini dikalikan 0,8. Ya. Jadi ini kita lihat bahwa hasil akhirnya jumlah aktivitas bersih adalah 5.988.000.000. Ini lebih besar tak dari 5 miliar? Berarti layak atau tidak? Oke. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke, Adrian. Yang itu Pak, diskon factornya ya Pak. Yang bagian 2004 itu 0,83 dapat dari mana Pak? Semuanya itu Pak. Ya, bisa juga dari tabel anuitas. Sudah ditentukan dulu nih Pak? Iya, sudah ditentukan. Kalau misalkan 20% berapa. Nah, jadi nanti di tabel anuitas itu akan muncul, tapi nanti di sini kita akan belajar dari ini sendiri. Oke? Sesuai dengan pertanyaannya tadi, yang dari mana mendapatkan diskon faktor, ya? Nah, kita bisa berhitung sesuai dengan rumusnya, yaitu 1 ditambah 1 dibagi, ya, jadi 1 dibagi, kemudian 1 ditambah T, misalkan 20 pangkat N. Ini N-nya adalah pangkat 1. Nah, jadi 1 dibagi, ya, 1 ditambah dengan biaya modal, berarti T-nya 20. Ya. 1 ditambah dengan 20. Nah, berarti berapa itu? Pangkat 1. Tambah dengan 1,21. Ini bisa dianggap dengan 1,2. Kenapa bisa? Karena di sini adalah 20%, kalau 1 adalah 100%. Berarti 1,2 pangkat 1. Nah, berarti 1 dibagi 1,2 ada berapa? Coba dihitung. 0,83. Ya. Nah, coba kita lihat. 0,8. Ya. Nah, kemudian yang kedua, 1 dibagi, ya, 1 ditambah dengan 20%, pangkat 2. Jadi 1 dibagi, ini 100%, tambah 20% sama dengan 1,2, pangkat 2. Berarti 1 dibagi 1,2 pangkat 2, 1,44. Hasilnya 1 dibagi 1,44, 0,69. Oke? Kalau kita hitung di sini. Ya. Oke, selanjutnya
Oke, ya silakan. Oke, Hanifa. Silakan. Kenapa itu Pak hasil dari pengurangan NEAT harus lagi dikali dengan diskon faktor? Yang mana? Itu Pak, 1.750 kenapa harus dikali dengan 0,8%? Oke, ini harus dikali karena untuk mengetahui berapa PP kas bersih yang kita peroleh. Ya, kenapa? Karena ini tadi, ya, ini sudah diperhitungkan antara laba bersih ditambah dengan penyusutan. Kemudian dikali dengan diskon factor, ini adalah laba yang kita harapkan, dan yaitu 20%. Makanya dikalikan dengan diskon factornya sesuai yang kita harapkan, ternyata dapatnya adalah 1.400.000.000. Yang kita pelajari ada 4 ya. Nah, nanti teman-teman akan latihan di rumah. Jadi nanti akan ada tugas, ya. Tugasnya nanti adalah tugas mandiri, ya. Nah, jadi ini tugasnya. Nah, ini Tuan Bambang ya. Nah, jadi tugasnya di sini Tuan Bambang berinvestasi dengan modal sendiri 10 miliar. Kemudian modal kerjanya 3 miliar. Jadi berapa yang diberikan untuk Aktiva? 3 miliar. Yang dikasih ini satu. Tadi berapa? 5 miliar. Kemudian modal kerjanya 1 miliar. Berarti diberikan Aktiva tetap 4. Oke, berarti ini 7. Oke, berarti 7 miliar ya. Kemudian tingkat bunga yang diinginkan 25%. Tadi kita sudah belajar mulai perhitungannya ya. Hampir sama dengan tadi, tapi ini sampai dengan 10 tahun. Oke. Kalau tadi 5 tahun, ini ditambahkan untuk latihan di rumah. Kemudian ini berapa? Ini ya. Yang diminta adalah PP, NPV, IRR dengan PI. Layak atau tidak investasi ini? Oke ya. Jadi tugasnya nanti teman-teman kumpulkan di Edlink. Ya. Nah, teman-teman kan semua sudah punya akun, jadi nanti dikumpulkan di Edlink. Batasnya berapa lama? 1 minggu. 1 minggu ya. Oke, 1 minggu ya. Nah, jadi yang tidak mengumpulkan tugas, nah, berarti tidak ada nilai tugas sesuai dengan kontrak kuliah kita. Oke, jadi harap dikirimkan tepat waktu. Kenapa? Karena di sistem kita di Edlink itu tidak bisa dikirim kembali ketika waktunya sudah lewat. Berbeda ketika kita masih menggunakan Google Translate. Tapi kalau di Edlink tidak bisa. Oke? Oke. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Insya Allah pekan depan kita akan review kembali hasil tugas kalian. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita selesai? Oke, kalau misalkan tidak ada, pertemuan kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.